Komisi 10 DPR RI meminta agar kasus pelecehan seksual diusut secara transparan. DPR juga akan panggil pihak kampus untuk dimintai keterangan. Ya, tentu harapan kami di Komisi 10, pihak kampus harus betul-betul transparan, membuka ini semua kepada publik. Agar apa? Agar tercipta keamanan, kondusivitas yang ada di kampus. Ini sekarang sudah tidak ada lagi rasa nyaman yang ada di kampus, sudah tidak ada lagi rasa aman yang ada di kampus, yang seharusnya kampus menjamin itu. Kampus merupakan tempat untuk mendidik, mempersiapkan generasi penerus bangsa ini. Maka karena itu menjadi wadah untuk mendidik, mempersiapkan generasi penerus bangsa. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta tolak gugatan Citizen Lawsuit terhadap ijazah Jokowi. Para penggugat dihukum bayar denda Rp537.000. Pengadilan Negeri Surakarta menolak gugatan Citizen Lawsuit ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Dalam putusannya, Majelis Hakim kabulkan eksepsi yang diajukan tergugat 1 Jokowi, tergugat 2 Rektor UGM Ova Emilia, tergugat 3 Wakil Rektor UGM Wening Udasmoro, dan Kapolri sebagai tergugat 4. Eksepsinya diterima itu, ini kaitannya dengan pokok perkaranya belum diperiksa, ya. Belum masuk ke pokok perkara, jadi baru eksepsinya para tergugat. Tadi saya sebutkan tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3, dan turut tergugat dikabulkan. Gugatan Citizen Lawsuit dilayangkan oleh 2 alumni UGM, yakni Top Taufan Hakim dan Bangun Sutoto. Para penggugat meragukan keaslian ijazah Jokowi. Dalam sidang yang digelar sejak akhir tahun 2025 ini, para penggugat telah membawa saksi ahli dan pembanding ijazah. Namun, Majelis Hakim menolak gugatan alumni UGM tersebut. Majelis Hakim menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp537.000. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, ulang tahun ke-67 Titi Soeharto mendapatkan kejutan dari putranya Didit Soeharto. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto juga memberikan ucapannya melalui media sosial. Ruang rapat Komisi 4 DPR RI mendadak berubah menjadi penuh kehangatan. Di balik riuh agenda kerja bersama Menteri Kehutanan, terselip sebuah momen yang menyentuh hati antara Ketua Komisi Titi Soeharto dan anak sematawayangnya Didit Prabowo. Ketika Titi selesai memimpin sidang, suasana formal berubah menjadi mencair ketika Didit muncul membawa kejutan manis berupa kue ulang tahun dan nasi tumpeng. Titi Soeharto tak mampu menyembunyikan rasa bahagia saat mendapat kejutan dari sang putra tepat di hari ulang tahunnya yang ke-67. Terima kasih kepada Yang Maha Kuasa, saya kasih umur panjang. Saya sekarang 67 tahun, mudah-mudahan saya senantiasa diberi sehat. Selain kejutan manis, Titi juga mendapatkan ucapan selamat ulang tahun dari Prabowo Subianto. Orang nomor 1 di Indonesia ini mengucapkan melalui media sosialnya dan mendoakan kebaikan dalam kehidupan Titi Soeharto. Kepada Mbak Titi, saya ucapkan selamat hari ulang tahun tanggal 14 April 2026. Semoga tahun ini akan membawa kebaikan kepada Mbak Titi dan kita semua. Sekali lagi happy birthday, panjang umur. Semoga Yang Maha Kuasa selalu menyertai Mbak Titi selalu. Sebuah mobil terbakar usai menjadi target serangan udara Zionis Israel. Terlihat sebuah mobil milik polisi Gaza terbakar usai mendapat serangan udara Zionis Israel. Kendaraan tersebut terbakar hebat dan 4 petugas kepolisian Gaza tewas. Pada serangan udara ini sejumlah warga panik.
Pemirsa, viral di media sosial, rudal Zionis Israel menghantam sebuah kafe di Gaza, Palestina. Serangan Israel sengaja menargetkan warga yang sedang berkumpul di kafe tersebut. Pemirsa, seorang warga Gaza merekam detik-detik pasca serangan rudal di sebuah kafe di Gaza, Palestina. Dalam video tersebut terlihat kerusakan parah terhadap bangunan kafe. Puing-puing berserakan serta korban berjatuhan. Warga membantu mengevakuasi korban yang kesakitan karena serpihan rudal. Serangan itu terjadi saat warga sedang berkumpul di kafe tersebut. Sementara itu, pemirsa, seorang warga Gaza terluka akibat serangan Israel. Korban yang terluka akibat serangan bom Israel dievakuasi oleh warga. Korban dievakuasi dengan keadaan berlumuran darah. Tentara Zionis Israel tahan puluhan warga Palestina di kota Tulkarim, tepi barat dalam sebuah operasi besar. Barisan panjang puluhan tawanan digiring pasukan Zionis Israel di kota Tulkarim. Penahanan warga Gaza ini sekaligus meningkatkan operasi militer dan pengepungan yang terjadi di tepi Tulkarim di tepi barat. Tulkarim menjadi titik panas militer Israel yang telah berlangsung di tepi barat dengan penggerbekan hampir setiap hari yang semakin meningkat sejak pecahnya perang di Gaza. Pemirsa, seorang kakek warga Palestina tak kuasa melawan kekejaman militer Israel. Ia hanya melantunkan azan di hadapan militer Israel. Tidak kuasa melawan, lansia ini hanya bisa melantunkan azan saat rumahnya yang berada di tepi barat Palestina dihancurkan Israel menggunakan 2 alat berat. Militer Israel bersenjata lengkap menjaga proses penghancuran. Israel terus memperluas wilayah pendudukan dengan merampas tanah milik warga Palestina. Pemirsa, seorang pria Iran korban serangan bom AS dan Zionis Israel menawarkan makanan kepada jurnalis yang sedang meliput perang. Kebaikan pria tua ini pun viral di media sosial. زندگی شماست. الان داری به من تعارف میکنی، ببند درو، ببند، قربونت برم آجی. قربونت برم آجی آقا. قربون اون محبته، چشم. ممنونم حاجی. خوبه حاجی، نمیگیرم. اونم گرفتم که فقط محبتت باشه. قربونت برم با این محبتت. Di tengah gentingnya situasi perang antara Amerika Serikat dengan Iran, sebuah momen sederhana menyentuh hati dunia. Seorang pria tua Iran yang rumahnya hancur akibat serangan bom Amerika Serikat dan Israel justru menawarkan buah-buahan pada seorang jurnalis yang sedang meliput perang. Di tengah kesulitan, kehilangan, dan rumah yang porak-poranda, pria tua Iran ini justru memilih untuk berbagi. Sebuah pengingat bahwa nilai-nilai kemanusiaan tetap bertahan di tengah situasi perang. Sekaligus menunjukkan bahwa tingginya peradaban manusia tidaklah diukur dari kekuatan militer saja, melainkan dari bagaimana manusianya memperlakukan manusia lainnya di masa-masa kelam. Sementara itu, pemirsa, Israel menyerang diduga pejuang Hizbullah yang tengah terluka. Dari video yang dirilis Press TV, Israel menyerang pejuang Hizbullah ini menggunakan drone. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.